Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa channel YouTube Al-Fatah rahimakumullah. Ini adalah sesi pertemuan kedua. Kita ingin belajar mengaji. Pekan yang lalu kita memulai dengan surah Al-Fatihah. Kemudian kita lanjut pada saat ini. Kita lanjut pada surah kedua, surah Al-Baqarah. Itu pun sepanjang Al-Fatihah 6 atau 7 ayat. Hari ini mungkin kita akan mengaji surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Mengapa kita mengaji sederhana saja? Pertama, karena Al-Quran ini tidak boleh orang mengaku setelah hafizul Quran, menghafal tekstual ayat Al-Quran, kemudian belajar qiraah Al-Quran, jadi bagus dari tajwidnya, bagus dari makhrajul hurufnya, kemudian memiliki sanad keilmuan Al-Quran. Qiraah sab'ah itu dia sudah memiliki sanadnya. Misalnya saya memiliki satu sanad saja dari qiraah sab'ah itu, yaitu riwayat Al-Hafs. Nah, tapi di sanad keilmuan yang beruntun sampai Rasulullah itu juga kita berhusnuzon bahwa semoga saya belajar dari Syekh ini sekarang, Syekh Khudi, yang saya terima sanad dari riwayat Al-Hafs ini, kemudian sekitar 30-an riwayat ke atas itu bertemu sampai Rasulullah, salah satu dari 7 qiraah Al-Quran. Itu qiraah karena ini Al-Quran. Al-Quran itu bermakna bacaan. Karena secara tata bahasa Al-Quran itu ismul masdar. Ismul masdar itu seperti yang sering kita temukan. Kalau di bahasa lain, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu disebut abstract noun, bacaan. Nah, bacaan ini kata kerja apa sebelumnya? Membaca. Nah, dalam bahasa Arab membaca itu qara'a. Dan bahasa Arab itu memiliki keunikan dan kekhususan dibanding seluruh bahasa yang ada di dunia. Yang kita akui sebagai bahasa di dunia ini bukan seperti bahasa tutur yang ada di setiap suku. Kalau kita hitung seperti itu, ada ribuan bahasa di dunia ini. Tapi yang kita akui sebagai bahasa itu adalah bahasa yang telah digunakan sebagai literatur. Literatur artinya banyak kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah, buku-buku sastra yang tertulis dalam bahasa itu. Nah, itu baru kita sebut itu bahasa yang mapan, bahasa Arab. 1 juta literatur tertulis dalam bahasa Arab. Bukan sejak 15 abad sekarang, tapi sejak 20 abad yang lalu sudah tertulis dalam aksara Arab dan sudah ada dokumentasinya. Nah, ini yang kita sebut sebagai bahasa tua dan bahasa besar yang sudah diadopsi oleh negara sebagai bahasa resmi. Bahasa Cina. Sekarang saja penganutnya, penduduk Cina 1,2 miliar di Cina daratan, belum Cina yang merantau 200 juta penduduknya, jumlahnya yang merantau seluruh dunia, ditambah 1,8 miliar yang di Cina daratan, sudah 2 miliar yang menggunakan bahasa Cina itu.
bahasa Inggris, bahasa Latin. Bahasa Sanskerta termasuk bahasa tua yang sudah ada di literatur dan sejarah manusia. Bahasa Kanji, Jepang. Korea, bahasa Korea. Sebenarnya ini satu rumpun nih. Korea, Jepang, China. Tapi setengah China ya, bukan keseluruhan penduduk Cina hari ini. Karena setengah dari penduduk Cina hari ini bukan rumpun Cina, tapi ada di wilayah negara Cina. Orang eksternal menyebut mereka Cina, padahal mereka bukan Cina. Seperti Uighur, Muslim Uighur itu lebih dekat ke Eropa secara etnis, ya. Nah, ya, tapi kita sebut orang eksternal menyebutnya Cina gitu, karena dia di wilayah negara Cina. Jadi perhatikan saudara-saudara, nanti kalau ada sebutan warga negara, kita ini warga negara Indonesia, tapi bisa jadi bangsa kita ini bukan bangsa Indonesia. Karena bangsa itu adalah pemekaran dari suku. Individu punya anak 5, kemudian anaknya 5 ini punya anak lagi 10, sampai cucu cicit, sampai membentuk satu perkampungan, maka berhak membangun suku. Satu suku. Misalnya nama orang yang pertama ini Israel, maka sukunya disebut suku Israel. Nah, bila sukunya ini nanti mendiami sebuah kawasan yang sangat luas, kemudian berpenduduk sudah 2 juta, suku ini sendiri penduduknya mungkin berkembang sampai 500.000, 1,5 juta pendatang, kemudian dia klaim wilayah itu sebagai sebuah negara, maka tadinya Israel itu menjadi suku Israel, sekarang menjadi bangsa Israel. Bisa mengklaim sebuah kawasan berpenduduk 2 juta, 500.000 adalah suku Israel, 1,5 juta eksternal pendatang. Tapi karena negara formalnya disebut negara Israel, maka warga negara berpaspor negara Israel semua itu yang 2 juta itu. Dan terkadang orang eksternal menganggap mereka bangsa Israel, padahal yang 1,5 juta itu bukan bangsa Israel. Yang bangsa Israel itu yang 500.000 ini. Tapi negaranya memang negara Israel. Jadi perhatikan ya, beda bangsa dengan negara itu. Seperti bangsa Arab, terdiri lebih dari 10 negara, ada 12 negara. Arab Saudi, Qatar, Kuwait, ya, Abu Dhabi, Oman, ya kan? Yaman. Kemudian yang perbatasan itu mungkin Maroko, tapi Maroko sudah Afrika. Yang lain Arab Jordania, Arab Palestina. Nah, Palestina ini sendiri bukan bangsa Arab, sebenarnya dia bangsa Palestina, bangsa yang besar. Syria sendiri bangsa Suryani. Tapi sekarang karena berbahasa Arab yang sama, dianggap Arab semua. Jadi bangsanya satu, tapi negaranya banyak. Nah, sama dengan Eropa, bangsanya satu, bangsa Eropa, tapi negaranya 24 negara. Indonesia negaranya satu, tapi bangsanya banyak. Bangsa Jawa itu bangsa loh, bukan suku karena dia sudah besar. Sunda juga awalnya suku, tapi dia 40 juta sekarang. Nah, kalau udah lebih dari 10 juta itu udah bangsa dia, bukan suku lagi. Sebelum 10 juta boleh disebut suku. Tapi Sunda sekarang udah lebih 40 juta, berarti udah bangsa dia. Nah, kemudian Melayu, di Indonesia ini bangsa Melayu. Kemudian Pasifik itu, Papua itu dia ingin merdeka dari kita ini karena dia etnisnya beda, bangsanya beda. Ketiban wilayah pernah dijajah oleh Belanda. Soekarno sebenarnya nggak minat itu ngambil Papua menjadi negara, tapi diingatkan oleh Bung Hatta dan diingatkan oleh Muhammad Yamin, jangan lihat Papuanya yang berbeda dengan kita ya. Mereka itu rumpun bangsa Pasifik. Pernah dijajah sama kerajaan Tidore. Papua itu wilayah kerajaan Tidore. Sementara Tidore Indo berafiliasi dengan Indonesia. Ikut dia turunan si Papua itu keambil. Kebetulan dijajah oleh Belanda. Kemudian Soekarno membangun azas kebangsaan itu, bahwa seluruh suku-suku dan wilayah
Yang demografi berarti suku, yang geografi berarti wilayah. Dijajah oleh Belanda, memerdekakan diri, bersatu membangun negara. Namanya Negara Republik Indonesia. Nah, tapi kita awalnya bicara soal bahasa, kemudian meluas ya. Nah, itu memang kebiasaan. Kita kembali ke topik awal bahwa kita akan mengaji, ya. Kemudian bahasa Arab, maka untuk memahami Al-Quran itu diantaranya harus fasih berbahasa Arab. Ya, mari kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ya, saudara-saudara, kita akan belajar menemukan makna surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima. Jadi Al-Quran itu kita harus anggap satu kesatuan, ya. Al-Quran itu maknanya bacaan. Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u. Qara'a itu dia membaca. Yaqra'u dia juga membaca tapi present tense. Kemudian orang yang pembaca, al-qari, itu ismul fa'il. Ismul fa'il itu semacam pronoun dari sebuah kata kerja. Misalnya sik itu mencari, seeker itu pencari. Ya. Sitting. Orang yang duduk itu sitter. Sing menyanyi. Orang yang menyanyi itu singer. Nah, bahasa Arab itu ismul fa'il namanya. Qara'a yaqra'u fahuwa qari. Membaca, dia membaca. Qara'a itu artinya dia membaca, past tense. Yaqra'u dia sedang membaca, present tense. Kemudian dia pelaku pembaca, al-qari. Kalau definite itu artinya diketahui. Atau dalam bahasa Arab disebut ismul ma'rifah, al-qari. Awalnya qari saja, pembaca. Kalau ditambah al-qari itu artinya dia pembaca. Sudah dikenal dia pembaca. Nah, yang Al-Quran itu yang mana sebenarnya? Kita mencoba bernalar yang baik. Al-Quran itu yang ini atau yang mana Al-Quran itu? Nah, mari kita mencoba pahami dengan akal yang jernih ya, yang sederhana. Asal usul turunnya Al-Quran itu didiktekan. Jadi Jibril mendiktekan kepada Nabi Muhammad sekitar 3/4. Ini Al-Quran 6.325 ayat. Bukan 6.666, bukan. 6.325 ayat. Bila menghitung huruf dan ayatnya dengan tata cara yang benar. Nah, nanti akan banyak perbedaan tata cara menghitung jumlah ayat itu sehingga terjadi selisih. Tapi kita tidak mengurus selisihnya ya. Kita mengurus pertemuannya saja, ijtima'nya. 6.300 ayat gitu. Boleh 25, boleh 50, boleh antara itu. Nah,
ketika malaikat Jibril, makhluk dari unsur malaika yang wajib diimani, bahkan iman yang kedua dia al imanu billah, yang pertama al imanu bi malaika, itu beriman kepada para malaikat, itu rukun iman yang kedua. Nah, malaikat ini memiliki karakteristik, ini malaikat ini makhluk cahaya ya, diciptakan dari cahaya. Yang Allah ciptakan dengan firman-Nya itu 20 malaikat. Jibril, Israel, Mikail, malaikat yang agung, malaikat yang utama saja. Adapun malaikat yang turunan-turunannya itu, malaikat yang kecil-kecil dengan penugasan banyak sekali, yang 20 ini berzikir, zikirnya itu menjadi malaikat. Nah, zikirnya malaikat itu cahaya. Malaikat itu adalah cahaya, makhluk cahaya. Berzikirlah malaikat itu Allah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, al-qahar, al-qahar, al-qahar. Sesuai jumlah asmaul husna itu nanti malaikat itu berzikir dengan penugasan masing-masing. Nah, setiap dia mengucapkan kata Allah, tercipta malaikat lain dari cahaya Allah itu. Makanya hati-hati Anda, jangan meremehkan zikir ya. Karena ketika saya menyebut Allah, tercipta malaikat baru nih yang mendampingi saya, yang mengawal saya dari cahaya Allah itu. Ar-Rahman, tercipta malaikat lain lagi, tapi tidak seagung malaikat-malaikat yang 20 itu ya. Nah, sekarang jumlah malaikat itu lebih dari 1000 miliar. Awalnya hanya 20 yang Allah ciptakan dengan kun, dengan firman-Nya ya. Nah, setiap kita mengucapkan satu malaikat, satu ayat Al-Quran itu, bahkan satu huruf, tercipta malaikat. Bayangkan kalau 3 huruf, 3 malaikat yang tercipta. Bahkan di dalam sebuah hadis, seorang pemuda ketika memanjangkan jenggot, tapi jarang jenggotnya ini 7 lembar rambut gitu. Kemudian Nabi melihat, senyum Nabi. Nah, si pemuda itu merasa malu. Rasulullah melihat kumisnya yang jarang, padahal orang Arab tuh baru disebut Arab yang berwibawa kalau jenggotnya lebat, brewoknya lebat. Nabi sendiri punya brewok, kemudian jenggotnya lebat dan sangat tampan dengan kombinasi. Ada orang dengan jenggot tidak ganteng, tanpa jenggot ganteng, begitu ada jenggot tidak ganteng. Ada orang begitu ada jenggot, ada brewok, tidak ganteng, begitu dia cukur brewoknya jadi ganteng. Nah, ada orang yang kombinasi fisiknya demikian. Ada yang begitu ada brewoknya malah tambah ganteng. Ada yang dengan jenggotnya tambah ganteng, dengan rambutnya yang ikal tambah ganteng. Nah, itu Rasulullah itu, Nabi Muhammad. Dengan brewoknya tambah ganteng, dengan jenggotnya tambah ganteng. Nah, kebetulan saya ini ada jenggot tapi udah putih. Ini juga kumis ada putih. Kalau saya panjangkan kelihatan soleh sekali nih. Kalau saya panjangkan nih jenggot nih, terus seperti mutawi kata orang Arab, seperti ulama gitu loh. Kemudian pas ditanya dalil-dalil banyak dia tidak kuasai, malu kan. Nah, jadi mending sederhana saja lah. Nah, kembali yang disebut Al-Quran, Al-Quran itu bacaan ya. Kalau menulis namanya tulisan. Nah, tulisan itu bila dikompilasi, tulis di kertas, dikompilasi dalam sebuah buku disebut kitab. Nah, ini kitab nih, kitab suci Al-Quran. Ya, kitab karena sudah tertulis. Nah, umumnya orang menyebutnya mushaf. Kata mushaf itu sendiri berasal dari kata sohufa. Nah, kalau masdarnya suhuf, sohfun, ya, satu lembar sohfun. Kalau suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Seperti Nabi Ibrahim memperoleh kitab suci dari Al-Quran hanya beberapa lembar saja. Misalnya hanya Al-Baqarah saja sepanjang itu. Kira-kira hanya 20 lembar gitu loh. Sohfun, sohfani, suhuf. Lembarannya hanya 20 halaman. Kitab suci dari Allah. Nah, ketika didiktekan oleh Jibril ini Al-Quran, Jibril membacakan, kemudian Nabi Muhammad mendengar, kemudian Nabi Muhammad diminta mengulangi. Nah, saat Nabi Muhammad mengulanginya itu disebut Quran, disebut bacaan. Saat Jibril mendiktekan itu disebut Quran. Nah, kemudian Nabi Muhammad memiliki sekretaris, ada Zaid bin Harisah. Kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Satu lagi Abdullah siapa? 3 sekretaris Rasulullah untuk penulis wahyu. Nah, ketika Rasulullah itu kedatangan wahyu,
Nah, bagaimana sebenarnya hal itu kondisi Nabi ketika kemasukan wahyu. Nabi Muhammad SAW kalau kemasukan wahyu seperti gini. Kemudian sahabat Nabi tidak boleh lagi ngajak Nabi ngomong kalau kenapa begini? Seperti posesif, seperti kesurupan. Ini karena Jibril masuk ke jasmaninya Nabi Muhammad. Nah, dalam teori fisika kuantum atau fisika apa, bahkan teori rohani, teori pertemuan dua roh, bayangkan dua roh malaikat, jasmani malaikat ada hanya gaib. Kemudian roh Nabi Muhammad ada jasmani manusianya, kemudian malaikatnya nempel masuk ke jasmani Nabi Muhammad keseluruhan, baru Nabi Muhammad bisa melihat Jibril. Kalau Jibril tidak masuk ke Nabi Muhammad gak bisa melihat Jibril. Nah, jadi ingat ya, kalau Anda melihat jin, artinya jin itu masuk ke tubuh Anda, maka Anda melihat jin itu. Kalau malaikat masuk ke tubuh Anda, baru Anda melihat malaikat itu. Jadi secara ilmu psikologi itu namanya kesurupan. Cuma Nabi memiliki ketahanan sehebat, seagung malaikat Jibril itu, Nabi Muhammad kuat. Nah, kalau saya kemasukan Jibril itu kira-kira akan kesandung sampai ke bawah gitu loh. Nah, beberapa malaikat di bawah malaikat Jibril datang menemui saya. Kemudian kayak gitu. Kemudian baru terlihat ada apa? Man anta, min aina antum, man arsalakum, siapa yang mengutus semua? Saya marah gitu loh. Karena tiba-tiba tak ada tak ada permulaan, itu saya sedang terfana sedikit, masuk dia. Kemudian dia memberi kabar. Nah, itu posesif namanya. Nah, cuma bedanya kalau orang biasa seperti kita ini, dua yang posesif kita. Kadang jin muslim, kadang jin kafir. Jin muslim, jin kafir melakukan posesif, penguasaan atas jasmani kita. Poses itu artinya memiliki. Posesif itu artinya termiliki. Makanya disebut kesurupan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya ya dia disebut istighraq. Istighraq itu kehusuan Nabi itu tenggelam. Nah, ketika secara rohani dia tenggelam kehusuannya, malaikat itu masuk. Kira-kira demikian. Nah, Jibril masuk awalnya di Gua Hira gitu ketika melakukan tahanus. Tahanus itu tapa. Nabi Muhammad itu tapa. Ya, seperti pendeta-pendeta Buddha itu tapa, bermeditasi. Nah, disebut tahanus. Nah, cuma para ulama di riwayat hadis itu nggak berani menceritakan suasana Nabi Muhammad yang tahanus itu, bertapa itu 3 tahun Nabi Muhammad bertapa di Gua Hira. Nah, setiap bertapa 40 hari. Nah, bayangkan kalau hadis tentang tahap Nabi yang tahanus itu banyak diriwayatkan oleh Bukhari